Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 2 Juli 2020. Hari ini kelihatannya cerah, IHSG-nya hijau, ditutup dengan penguatan lebih dari 1% ya. Meskipun cuma plus 1,07%, tetap aja lebih besar dari 1%. Hari ini kita agak-agak gembira ya, bisa kita katakan ya bergembira, banyaklah saham yang bergerak naik. Tetapi secara umum saya akan mengatakan ya memang gitulah keadaannya ya. IHSG sedang bergerak sideways, kita udah analisa sejak lama. Ya dia naik turun dalam batas yang kita sudah analisa, ya itu hal yang wajar. Nah, apabila besok masih bergerak juga, masih mendekati kita punya level resisten di Fibonacci 61,8% di angka 5030, ya itu udah lebih bagus. Walaupun dia lewat-lewat sedikit, selama kita belum merasa yakin bahwa dia akan naik lebih tinggi setelah dia menembus resisten area kotak merah, kita masih tetap dalam posisi siaga. Siapa tahu aja hanya false break. Sementara ini kita masih tetap dalam situasi yang belum terlalu yakin ya, belum terlalu bagus untuk melihat arah perjalanan IHSG. Saya masih tetap mengatakan ya IHSG masih berpeluang sangat besar untuk bergerak sideways. Range bawahnya itu ada di sekitar 38,2 ya. Fibonacci yang saya gambar di layar ini di sekitar angka 4605. Teman-teman sekarang ya udah tahu arahnya seperti itu, ya bebas lah mau ngambil posisi bagaimana. Apakah mau mulai membeli, atau sekarang malah udah mulai gugup, udah mulai jualan karena udah mendekati resisten dalam zona sideways. Tapi apapun tindakan Anda sebaiknya dipikirkan lebih baik, lebih bijak, dipikirkan benar-benar posisi apapun yang Anda ambil, keputusan seperti apa yang Anda dapatkan, saya sarankan untuk tidak pernah menyesal karena kesempatan berikutnya pasti akan datang lagi. 1 kali gagal, 2 kali gagal, nggak apa-apa. Gagal itu adalah hal yang wajar. Salah entry itu adalah hal yang wajar di pasar finansial. Masih ada kesempatan berikutnya. Seperti yang selalu saya katakan, ya besok bursa masih buka. Minggu depan bursa juga masih buka. Bahkan tahun depan juga bursa masih buka. Selalu ada kesempatan baru. Selalu ada kesempatan kedua untuk kita memperbaiki kesalahan yang sudah kita lakukan. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, yang baru bergabung di channel ini, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal. Jangan ragu-ragu, langsung saja subscribe. Dan teman-teman selalu bisa meninggalkan kode saham yang ingin kita bahas bersama di kolom komentar. Sebenarnya sih saya nggak terlalu peduli ya teman-teman mau subscribe atau enggak. Nah, tetap aja boleh ninggalin di kolom komentar karena saya nggak bisa membedakan yang mana yang subscribe ataupun yang mana yang nggak subscribe. Pokoknya saya lihat ada kode saham, biasanya sih saya bahas-bahas saja, nggak akan ada perbedaan terlalu signifikan entah ini orang subscribe atau enggak. Toh nggak kelihatan di layar saya cuma bisa baca komennya. Kalau saya ada kesempatan saya reply, saya balas. Kalau saya nggak bisa membalas ya saya doakan aja biar yang maha kuasa yang membalas. Di channel ini, selain teman-teman bisa mendapatkan analisa teknikal secara gratisan, teman-teman juga bisa memeriksa kita punya deskripsi video. Di setiap deskripsi video itu selalu ada link. Mungkin saja ada yang menarik, karena saya nggak tahu kapan saya bisa menambahkan link untuk free class, free webinar, atau apapun kegiatan-kegiatan yang sekiranya menarik. Nah, makanya saya selalu menyarankan untuk selalu memeriksa kita punya deskripsi video. Bahkan kalau teman-teman yang ingin membaca buku, bukunya belum ada di toko buku konvensional loh. Ini baru ada di toko online, ada di marketplace. Nah, teman-teman bisa periksa di bawah. Ada bukunya Ibu Linda Lee, itu sampai sekarang belum masuk ke jaringan toko buku konvensional. Ya, teman-teman kalau ingin segera membaca, silahkan ikuti link yang sudah saya berikan. Nah, jangan lupa weekend ini kita punya rencana untuk interview dengan Ryan Filbert. Nah, ini salah satu penulis buku juga. Saya akan berusaha untuk menggali lebih dalam seperti apa sih seorang trader itu dari sudut pandang Pak Ryan Filbert. Nanti kita akan coba tanya-tanya lebih jauh karena beliau ini penulis buku yang cukup produktif ya. Ada banyak hal yang beliau perhatikan, termasuk
pasar finansial, macam-macam. Teman-teman boleh tanya, mau tanya Bitcoin juga kayaknya beliau ladenin. Ya saya rasa beliau ini seorang yang serba bisa deh kalau masalah finansial. Mari kita lihat saham BBCA. Kelihatannya saham BBCA mulai naik, tapi sebenarnya masih bergerak sideways ya. Kita lihat memang harganya ada peningkatan. Di sini kita lihat harganya naik. Tetapi kita masih katakan sebagai fase sideways karena kita lihat volume transaksinya juga nggak bagus-bagus amat ya, cenderung rata gitu. Jadi dia bergeraknya juga ya segitu-segitu aja lah, nggak akan jauh-jauh menurut saya sih kalau lihat dari penampakan chart seperti ini. Ingat ya, saya seorang teknikal yang benar-benar teknis. Jadi saya akan melihat apa yang ada di chart. Saya nggak akan berupaya untuk melakukan cocok logi dengan berbagai berita, berbagai gosip. Jadi kalau teman-teman ada dengar-dengar selentingan mengenai BBCA, ya saya nggak tahu itu. Biasanya sih saya cuekin, walaupun kadang-kadang ada yang berhasil masuk lewat dari saya punya saringan, tetap aja keceplosan gitu dijadikan sebagai pertimbangan untuk analisa. Tapi sebenarnya secara personal saya lebih suka untuk melakukan analisa hanya berdasarkan chart. Sebisa mungkin saya menghindari noise, baik itu bisikan dari orang lain, dari berita atau dari apapun, sebisa mungkin sih saya hindari. Nah, dengan melihat chart seperti ini, saya akan mengatakan ya BBCA masih tetap lihat sebagai suatu saham yang sedang sideways. Batas atasnya ada di area kotak merah, resistennya itu ya ada di sekitar 30.675. Kemudian batas bawahnya di sini supportnya ada di area kotak kuning di sekitar angka 26.500. Ya, ada di sekitar situ aja, nggak akan jauh-jauh. Kalau teman-teman lihat kan lumayan ini ya, lebih dari 10%, dari 26.000 sampai ke 30 ribuan, bahkan ini bisa sampai 31.000. Ya, itu lebih dari 10%, karena 10%-nya itu kan berarti ada di sekitar angka 3.000, sedangkan ini jaraknya ada 4.000 rupiah. Ya, kalau teman-teman bisa dapat di support ikutan sampai di resisten ya tentu saja sangat menyenangkan. Lebih dari 10% walaupun ada beberapa waktu sih butuh waktu. Saya rasa masih tetap lebih besar daripada return yang diberikan oleh deposito. Mari kita lihat INDF. Waduh, INDF-nya mentok di trendline ya. Ini trendline warna biru. Teman-teman bisa lihat trendline-nya ini bagaimana cara membuatnya nih. Dari bawah sini kemudian kena ini. Ini hajar terus sampai waktu ditembus sebagai support. Kemudian dia bergerak di bawah. Ini sekarang mencoba lagi naik, tapi tetap aja garis birunya udah terlanjur bekerja sebagai resisten. Dan kayaknya udah kena, terus harganya terdorong turun. Kita lihat dulu beberapa candle terakhir ini, kayaknya formasinya nggak terlalu menunjukkan arti ya. Nggak terlalu banyak yang bisa kita ceritakan dengan candle seperti ini. Kelihatannya juga harganya masih tetap bergerak dengan volume rata-rata, jadi ya memang masih sideways lah ini ya. Nggak bisa kita katakan dengan jelas ini mau naik atau mau turun. Tinggal teman-teman pintar-pintar aja. Kalau dia dekat support, kelihatannya volumenya juga kecil-kecil, ya udah boleh beli. Nanti tuh dia naik bergerak pelan-pelan, akhirnya juga sampai ke resisten. Ya volumenya juga kecil-kecil, dekat resisten, ya udah jualan dulu. Nanti tuh dia akan turun. Seperti itu ya kalau sahamnya sedang sideways. Ada banyak cara untuk melakukan trading dan mendapatkan keuntungan, tetapi saya sebenarnya nggak terlalu suka untuk menyarankan trading di saham-saham yang sedang sideways. Udah gerakannya lama, untungnya juga nggak terlalu besar. Lebih bagus teman-teman mencari yang sedang trending gitu, yang sedang uptrend, itu lebih menjanjikan. Selain tentu saja kita katakan lebih aman. Sekarang kita lihat ICBP. Setelah lihat INDF tadi, kita lihat ICBP. Kayaknya ICBP-nya lebih menjanjikan ya. Hari ini candlenya lebih besar, meskipun volumenya juga rata-rata, udah mendekati resisten di kotak merah sekitar angka 9.600, ya sebaiknya waspada aja. Ini kan mendekati resisten, volume juga nggak terlalu bagus-bagus amat. Kalau udah cuan, ya lebih baik segera pasang trailing stop. Nanti dia kena resisten,
Kalau nggak kuat toh dia akan bergerak turun, kita bisa dapat keuntungan lagi. Kita bisa lihat untuk area kotak kuning ini ya, pada waktu dia mencoba naik di sini, volume juga nggak terlalu bagus. Waktu support testing juga di dua candle warna merah ini, volume juga nggak terlalu bagus. Begitu-begitu aja. Akhirnya dia naik dengan candle hijau besar hari ini, volumenya segitu-segitu aja. Meskipun kita lihat indikatornya semuanya udah oke, CCI-nya ada di atas 100, dan kita lihat MACD-nya juga udah naik, golden cross di atas 0, ya semuanya sudah oke, tetapi kita lihat dari chart harga dan volume ini belum terlalu bagus. Ini masih perlu diwaspadai lagi, jangan-jangan kena resisten terus dia masih bergerak turun lagi untuk cari kekuatan yang lebih besar, mau bergerak naik gitu ya. Kita lihat JPFA. JPFA juga masih begitu-begitu aja ya. Ini mah entah kenapa semua sahamnya masih begitu-begitu aja yang kita lihat. Dari awal nih udah berapa saham yang kita bahas ya kelihatannya begitu-begitu aja, tidak ada pertanda yang cukup menarik ya. Volume semuanya rata-rata, bergeraknya naik turun, candle kecil-kecil. Aduh. Sama sekali membosankan gitu. Meskipun kita lihat ini sedang uptrend ya, kita sedang dalam fase uptrend untuk JPFA ini. Di sini juga kita lihat ada higher low dan ada higher high, tapi ya kali ini retracement-nya juga candlenya kecil-kecil, akan cukup lama ini untuk sampai ke support, baru kita lihat dia lagi naik sampai ke resisten, bisa tembus atau enggak. Di sini resistennya di area kotak kuning di sekitar angka 1350. Apabila dia berhasil tembus, misalnya ada dua candle gede tiba-tiba hijau tembus di atas 1350, itu sinyal buy. Selama dia masih bergerak di antara kotak hijau dan kotak kuning, saya kira belum terlalu bagus. Kita mesti lebih bijaksana lah kalau mau membeli saham seperti ini. Soalnya makan waktu daripada kita terjebak di saham yang sedang sideways gini. Ya, saya lebih suka menyarankan cari saham yang memang sudah uptrend, yang sudah bergerak naik, sehingga bisa memberikan keuntungan dalam jangka waktu yang lebih pendek. Berikutnya kita punya HMSP. Nah, HMSP sama seperti teman-temannya yang lain yang sudah kita bahas hari ini, kelihatannya juga masih bergerak sideways. Nah, coba perhatikan, ada peningkatan volume hari ini, tapi candlenya ya gitu deh. Ini teman-teman bisa lihat aja sendiri, candlenya ini doji, bahkan bisa dikatakan mirip Gravestone doji. Cuman sayangnya dia ada di support, jadi kita nggak bisa membacanya sebagai suatu pertanda. Ini kan kita lihat kan ini support ini, walaupun masih kecil ya, support minor di sini. Teman-teman lihat di sini dia mantul, di sini juga udah sampai lagi, udah kembali lagi ke support. Coba naik tapi ternyata gagal. Gravestone doji, apakah mungkin akan menembus support ini kembali ke area kotak hijau di angka 1520-an? Ya mungkin aja. Mungkin aja, sebaiknya lebih berhati-hati deh di saham seperti ini. Namanya saham sideways ya gitu deh. Saya selalu katakan agak-agak membosankan dan cenderung beresiko kalau saham sideways itu. Kita nggak bisa terlalu menebak arah pergerakannya. Mari kita lihat saham Kino. Nah, ini Kino kayaknya lebih bagus. Mendingan deh kalau Kino ini. Kelihatannya naiknya cukup bagus. Setelah menembus area kotak kuning, sekarang kotak kuning ini udah berubah menjadi support ya. Hari ini warnanya merah, coba turun, tapi kayaknya ya kotak kuningnya masih bertahan. Saya kira ini cukup bagus. Ini salah satu pertanda. Akhirnya hari ini kita menemukan satu saham yang bisa dikatakan cukup bagus. Teman-teman tinggal melihat aja untuk candle besok apabila mulai muncul candle hijau atau masih merah kecil dengan volume juga nggak gede-gede amat, masih tertahan di sekitar kotak kuning, itu kemungkinan besar bisa kita beli karena candle berikutnya itu akan warna hijau. Kalau kita ingat-ingat besok itu hari Jumat, ya berarti hari Senin lah.
Mungkin hari Senin udah mulai hijau. Ya mudah-mudahan aja kan kalau besok kita lihat merah, volume kecil, masih tertahan di sekitar area kotak kuning. Ya Senin kemungkinan kita bisa dapatkan keuntungan. Karena kita akan menghitung bahwa mulai hari ini, nah, besok Jumat sebagai support testing, dan begitu dia mulai bergerak naik, hari Senin, kita bisa ikutan untuk dapat cuan. Begitu kan caranya kan? Mari kita lanjut dengan Adaro. Wow, Adaro juga warna merah. Volumenya juga cukup besar. Saat ini sih dia sedang bergerak naik ya. Walaupun candlenya warna merah, tapi ini warna merah lebih tinggi dari ya candle yang kemarin. Jadi saya akan mengatakan bahwa ya, ini masih ada kemungkinan untuk bergerak naik. Kita hitung saja bahwa trendline yang warna biru ini adalah support. Lihat aja dia mantul tiap kali mendekati area garis biru ini, kan mantul tiap kali mendekati itu mantul. Kira-kira untuk besok misalnya saja ya, ini misalnya dia muncul candle merah, ya sudah, anggap aja dia masih akan turun mendekati area kotak biru, itu kan masih wajar ya, dia akan mendekati area garis biru ini, kena support, kemudian dia mantul lagi. Artinya kemungkinan kita akan melihat Adaro itu support testing. Saya mau pindahin dulu supportnya itu ke dekat sini ya. Nah, ini teman-teman lihat di sini ada pembalikan arah. Kita bisa katakan ya kemungkinan dia akan sampai ke area kotak hijau untuk support testing. Kemudian resistannya itu, nah kita sedikit penyesuaian, kita udah lebih kelihatan nih area pergerakan Adaro. Saya bisa taruh di sini deh, di sini ya. Tunggu sebentar, dilihat dulu. Oh, kayaknya enggak. Kayaknya di sini dia punya resisten. Ya, di atas ini. Lihat aja nih di sini volumenya cukup tinggi, volume transaksi cukup tinggi. Di bawah sini volume transaksi rendah. Saya kira lebih tepat kita katakan resistennya ada di area kotak kuning di sekitar angka 1160-an. Supportnya tadi berapa? Supportnya ada di sekitar 940 ya. Sehingga teman-teman yang sekarang udah pegang Adaro di harga 1050, kalau udah cuan, ya boleh dijual dulu. Yang belum punya, jangan buru-buru masuk. Kalau misalnya besok hijau bagaimana? Ya kalau besok hijau kok malah bingung. Kalau besok hijau ya udah nikmatin aja. Siapa tahu aja bisa sampai ke area resisten kotak kuning kan. Jualan di sini karena sejauh ini kita masih lihat ya masih so-so lah gerakannya, belum terlalu menarik. Bahkan kalau teman-teman lihat ini agak beresiko karena dalam perjalanan turun kali ini diikuti dengan pertumbuhan volume. Ya mungkin saja ini sedang jalan turun dalam ya jangka yang pendek. Dalam jangka yang singkat kita bisa katakan chart Adaro ini menunjukkan arah turun. Saya kira cukup untuk hari ini. Apa yang kita bicarakan, teman-teman udah lihat ada beberapa saham yang memang cenderung membosankan. Ada beberapa saham yang kelihatannya bagus dan bisa memberikan keuntungan. Dan yang terakhir tadi itu kita bahas Adaro, kayaknya masih bergerak turun ya. Selamat menyusun trading plan, rencanakan semua apa yang akan Anda lakukan pada saat pasar buka. Selalu jaga kesehatan, tetap tinggal di rumah, karena walaupun Anda sehat, Anda bisa menjadi carrier untuk orang lain. Salam cuan untuk kita semua.